Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Adian Apitupulu akhirnya merespon terkait isu Blok Medan yang disinyalir terbawa ke debat publik kedua pemilihan gubernur Sumatera Utara guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Aku namping aja. Ya segala sesuatu yang memang merugikan rakyat ya, merugikan negara, apakah Blok Medan maupun blok-blok yang lain, memang harus ditindaklanjuti dalam proses hukum dong. Itu penting karena proses hukum ini kan membangun kepercayaan rakyat terhadap mekanisme hukum kita. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor, tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang Blok Medan. Saya tak mau itu disebut Blok Medan. Katakanlah Blok Maluku. Terima kasih. Tapi kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum. Ya laporkan. Isu Blok Medan seperti apa, Bang? Ya? Isu Blok Medan? Kalau isu Blok Medan sama tadi seperti saya. Namanya isu, ya buktikan aja secara hukum. Ya kan? Besok hari ini juga Bobi juga sudah bukan menjadi penantunya presiden. Buktikan saja secara hukum kalau memang ada irisan kepada apa bisa ditutup. Baik. Hal yang seperti itu. Baik, Bang Riki. Bang Suresno, Bang Haribuan. Publik juga menyoroti persoalan Edi Rahmayadi dengan persoalan dua proyek multi-years 2,7 T, Bang ya. Dan juga dengan proyek pembangunan sport center yang kemarin juga sempat bermasalah pelaksanaan PON-nya, Bang ya. Seperti apa klarifikasi dari tim pemenangan Edi Rahmayadi, Bang Suresno? Baik, sebelum ke situ saya perlu ingatkan Adinda ini, jangan yang ditanya Bobi yang diserang saya. Ya, agak beretika juga lah dalam diskusi ini. Memang kayak gini, kalau kualitas yang dikirim cuma seperti ini, agak repot kita. Apa yang berkembang terhadap pihak sana itu bukan dari kita sumbernya. Blok Medan itu fakta persidangan. Jadi bukan isu itu fakta persidangan. Jadi kalau fakta persidangan juga jangan dipelintir. Ya kan? Soal yang lain-lain itu ya uruslah, jangan kait-kaitkan dengan saya bisa marah ini. Sebab saya tidak head to head dengan Bobi. Yang head to head dengan Bobi itu adalah Pak Edi. Nanti minta maaf deh ya, biar saya maafkan. Karena Oke, udah minta maaf belum, Bang? nggak ada urusan mau ke situ. Ya, saya mau katakan begini. Sama dengan pemberitaan hari ini bahwa Sumatera Utara itu bisa dibangun tanpa gubernur. Iya, karena mertuamu presiden. Seluruh menteri datang ke sini cari muka. Apa yang bisa kita bangun di sini? Kok untuk sekedar mengakui itu saja, politisi punya otak seperti kita itu nggak berani gitu loh. Iya kan? Emang Pematang Siantar dibangun seperti itu sebagai kota madya? Emang kota Surabaya dibangun seperti itu sebagai kota madya? Tidak. Kenapa? Wali kota Siantar, wali kota Surabaya, mertuanya bukan presiden. Kan itu aja. Sehingga kemudian, ya janganlah kita kemudian mengatakan ini biasa saja. Enggak. Saya mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan
dari PDI Perjuangan tahun 2020. Kenapa saya tidak maju? Ya karena menantu presiden datang. Saya sampaikan itu di mana-mana kok. Tapi saya patuh kepada keputusan partai saya. Ya udah, itu keputusan. Tapi sebelum itu terjadi, bahkan sebelum Edi Rahmayadi diputuskan oleh PDI Perjuangan, saya orang yang selalu memberikan alternatif calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sampai kemudian diputuskan. Itulah kepatuhan PDI Perjuangan sebagai partai. Nah, kalau disinggung misalnya soal 2,7 triliun, pertama harus dipahami begini. Perencanaan pembangunan itu yang kemudian melalui APBD, ini ada mantan ketua DPRD di sini, tidak pernah secara sepihak direncanakan oleh eksekutif. Dia direncanakan secara bersama-sama. Lalu kemudian, kalau proyek itu kemudian di dalam perjalanan tidak berjalan sesuai dengan harapan, siapa orang yang paling bertanggung jawab yang harus dikejar tanggung jawabnya? DPRD Sumatera Utara yang 100 orang itu. Mana tanggung jawabnya? Yang harusnya melakukan pengawasan day by day. Kalau proyeknya tidak jalan, kenapa ini tidak jalan? Bungkam juga mereka semua itu. Jadi jangan salahkan Edi Rahmayadi kalau 2,7 triliun itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tender itu nggak bisa diatur. Kalau ada yang di tempat ini bisa mengatakan bahwa tender bisa diatur, ya jadilah pengatur tender, kan gitu ya. Apa yang mau kita katakan di situ? 2,7 triliun kemudian dilelang secara terbuka, lalu dimenangkan oleh BUMN. Kenapa BUMN ini tidak kita pernah persoalkan? Bahwa ternyata dia tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan proyek itu. Kan ini nggak pernah kita kejar. Lalu kemudian sasaran tembak adalah kepada Pak Edi Rahmayadi. Hanya untuk mengatakan bahwa Anda adalah gubernur yang gagal. Jangan gitu juga lah. Iya kan? Kita yang harus mengevaluasi diri, termasuk partai-partai yang ada di DPRD. Mana suaranya? Terbukti kan? Terbukti untuk ruas mana itu? Coba ke mana itu? Ke Labura, kepala dinasnya tersangka, yang tersangka kemudian siapa? Anggota DPRD yang partainya hari ini mendukung di sana. Bisa lacak itu. Jadi hal-hal seperti ini juga ya jangan kita sudutkan lah Pak Edi itu. Nah, yang berikut. Kenapa 2,7 triliun itu tidak dilanjutkan? Begitu Pak Edi selesai tanggal 5 September, proyek itu tidak dilanjutkan. Kenapa? Orang pada posisi itu, menurut kami, menganggap kalau proyek ini dilanjutkan, Edi Rahmayadi itu dapat karpet merah untuk calon gubernur kemudian. Jadi harus diputus ini. Masih ada kewenangan Pak Edi situ? Tidak ada. Begitu beliau berhenti tanggal 5 September, tidak ada lagi urusannya dengan perjalanan proyek. Maka kalau proyek itu kemudian tidak bisa dilanjutkan, mana ini suara aspirasi dari masyarakat datang itu pemerintah provinsi di bawah PJ-nya waktu itu Hasanuddin, lalu kemudian dilanjutkan oleh Agus Fatoni. Kenapa berhenti? Itu yang pertama. Soal itu. Yang kedua, PON, ya, PON. PON itu bukan perhelatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Itu adalah perhelatan pemerintah pusat. Apa yang dibentuknya? Dibentuklah PB PON di sini. Dibentuk PB PON di Aceh. Ketua umumnya adalah gubernur, bukan Pak Edi. Pokoknya siapa gubernur pada saat itu, dialah menjadi ketua umum PB PON. Sama dengan di Aceh. Lalu kemudian, kalau sport center misalnya kemudian jadi bersoal, oke, kita cari akar persoalannya. Ada waktu yang sangat panjang yang berlangsung di sana, bahkan aktual juga secara sungguh-sungguh mengejar, bahwa ternyata tanah itu ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita nafikan. Kan gitu ya? Tetapi karena waktu yang terbatas, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari alternatif-alternatif, dan negara tidak mendukung hanya karena Edi Rahmayadi dilihat bersebelahan dengannya. Akhirnya begitu. Nanti karena mantan ketua DPRD bisalah kita minta informasi soal tanah itu. Yang bermasalah siapa sebenarnya? Lalu kemudian berlanjutlah proses pembangunan dan segala macam. Ada yang macet, ada yang mangkrak dan segala macam. Siapa yang bertanggung jawab?
Masihkah kita adil kalau kemudian seluruh kesalahan pengelolaan PON yang bermasalah itu kita serahkan kepada pundak Edi Rahmayadi hanya untuk agar beliau tidak terpilih kembali di 2025 ini? Oh, kita tidak fair di situ. Kita harus fair bahwa mengungkap persoalan itu secara sungguh-sungguh, mulai dari hulu sampai hilir. Siapa-siapa orang yang dianggap berkontribusi kepada proses yang tidak berjalan dengan baik itu. Nah itu. Jadi, tetapi kami sebagai tim Edi Rahmayadi Hasan Sagala, ya kalaupun Bapak ini dianggap sudah, kelebihan orang yang lebih tua itu adalah dia lebih arif dan bijaksana merespon sesuatu. Tidak suka gimmick, ya. Tidak suka poles-poles, enggak lah. Itu bukan tipe kita. Kita memang Pak Edi ini agak agak to the point, ya. Bang Gandhi Parapat kan sering bergaul, jadi tahu dia to the point itu. Nggak belok ke sana sini. Mungkin itu yang bisa jelaskan tentang. Oke guys, jadi ini kembali lagi berita dari Bang Adin Apitupulu. Memang kali ini Wasekjen DPP PDIP Adin Apitupulu menyaksikan langsung debat publik kedua Pilkada Sumut. Selain merespon terkait isu Blok Medan yang terbawa di debat, Adin Apitupulu juga menilai bahwa data calon gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala sangat kuat dibandingkan data dari Bobi Nasution. Adin Apitupulu menyoroti soal Balai Latihan Kerja BLK yang data disampaikan oleh Bobi Nasution sangat lemah, termasuk yang tak mengakui Medan dicap kota terkotor di Indonesia dengan penilaian terendah Piala Adipura. Namun Bobi membantah itu. Adin Apitupulu menegaskan bahwa Edi Rahmayadi sudah menyampaikan data-data yang kuat dalam debat publik di Pilgub Sumatera Utara tersebut. Apakah Bobi membantah karena lupa? Apa karena hal yang lain? Adian tidak tahu. Untuk data Pak Edi, menurut Adian melihatnya sangat kuat. Jadi mungkin itu. Menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.